Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Dan beberapa menit ke depan, mari kita belajar tentang bagaimana agar dapat menolak kejahatan bagian pertama. Doa dan harapan saya Anda diberkati Tuhan pada hari ini melalui topik ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, sebelum berbicara tentang topik inti bagaimana agar dapat menolak kejahatan, saya terlebih dahulu akan membahas tentang sosok atau tokoh di balik kejahatan. Seorang hamba Tuhan menuliskan, jika dilihat dalam kata bahasa Inggris ada kaitan yang erat antara kebaikan, good, dengan Allah, God, dan antara kejahatan, evil, dengan setan, devil. Memang ada perbedaan satu huruf, good, kebaikan, dan God, Allah. Ada beda O. Kemudian evil, kejahatan, dan devil, setan. Kaitan erat kata ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa di balik kekuatan baik terdapat kebajikan Allah. Sebaliknya, di balik keinginan jahat, baik langsung maupun tidak langsung, ada sosok jahat yaitu setan. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, kurang konsisten dalam menerjemahkan kata iblis dan setan, karena dijumpai kata-kata yang tumpang tindih. Misalnya, kata satanas di dalam bahasa Yunani, di satu pihak diterjemahkan dengan iblis, di pihak lain diterjemahkan dengan satan. Kemudian bahasa Ibrani satan diterjemahkan dengan kata iblis. Itu dapat kita baca di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kata iblis di situ memakai kata satan bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Yunani diabolos, artinya pemfitnah, penghasut, mempunyai makna bahasa mendakwa, memisahkan dari, menempatkan diri sebagai lawan yang layak dibenci, tak mau mengakui dalam arti meninggalkan sesuatu, dan memberikan informasi yang salah. Arti kata ini didapat dari Diksionari Teologi Perjanjian Baru. Dalam bahasa Inggris, devil diterjemahkan iblis. Wahyu, pasal 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Satan dari bahasa Yunani satanas, dan kemudian ada yang berikutnya adalah bahasa Yunani satan diterjemahkan iblis. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bahasa Yunani yang berikutnya adalah daimon atau daimonion. LAI menerjemahkan setan. Itu terdapat dalam Matius 9 ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Kemudian kata daimoniu yang dipakai pada ayat Matius pasal 8 ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Kata setan-setan diterjemahkan dari bahasa Yunani, daimones. Terlepas dari terjemahan LAI terhadap kata dari bahasa Ibrani maupun Yunani yang tidak konsisten, yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan adalah iblis atau setan adalah sosok yang dapat membuat kejahatan. Sekarang, jika ada pertanyaan dari manakah asalnya iblis atau setan itu? Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan makhluk roh, yaitu malaikat. Malaikat yang adalah makhluk roh ini mempunyai kehendak bebas atau free will. Ketika sebagian malaikat memberontak kepada Allah, maka golongan mereka ini menjadi golongan roh-roh jahat atau setan atau iblis. Eksistensi iblis atau setan-setan adalah sebagai suatu akibat.
namun hakikat mereka adalah makhluk-makhluk roh, yaitu malaikat. Hal ini dapat diketahui dari Alkitab ketika kita mempelajarinya. Didapat sebuah petunjuk bahwa Allah tidak pernah menciptakan iblis atau setan. Petunjuk dari Alkitab yang kita dapatkan adalah, ia adalah malaikat yang telah jatuh. Saya akan membaca dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 12-20. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di dalam liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumahnya. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat. Orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak kepada batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Bagian firman Tuhan ini diperjelas dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 7-12. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lain di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan Alkitab mencatat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh setan atau iblis. Saya mencatat beberapa. Yang pertama adalah mencobai. Matius 4 tentang pencobaan di padang gurun dalam Perjanjian Baru, dan kisah Ayub dalam kitab Ayub di Perjanjian Lama. Merampas firman Allah yang ditaburkan. Itu bisa dibaca di Matius pasal 13 ayat 19. Menaburkan kejahatan atau orang-orang jahat di mana-mana. Matius pasal 13 ayat 33 sampai 39. Membelokkan seseorang dari jalan Tuhan. Matius 16 ayat 23. Mendatangkan sakit ayan dan siksaan. Matius 17 ayat 15 sampai 18. Merasuk pada manusia. Markus 1 ayat 23. Mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Markus 5 ayat 2 sampai 5. Memperdaya manusia dengan memutarbalikkan firman Allah. 2 Korintus 11
ayat yang ketiga. Menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Berbuat keajaiban dengan mujizat-mujizat yang palsu, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Manusia sebagai objek pekerjaan iblis atau setan. Mengapa? Karena manusia yang adalah citra Allah sebagai makhluk yang sangat tepat menjadi sasaran para setan. Usaha yang dilakukan setan adalah memungkinkan manusia menjadi sekutunya untuk hidup dalam jurang maut guna melawan Allah. Setan dalam Alkitab tidak memiliki bentuk yang mengerikan seperti yang ada pada gambaran yang dibuat manusia dalam dunia film atau sinetron atau drama-drama horor. Setan melibatkan diri bukan saja dalam suatu peristiwa setanik, melainkan juga di dalam peristiwa di mana ia menampilkan diri sebagai sesuatu. Penampilan dirinya yang diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan kepada kita suatu gambaran mengenai sifat dasar setan pada umumnya yang mencakup juga segala nama dan istilahnya. Ada beberapa sifat yang menjadi dasar hakikat setan seperti tersebut berikut ini. Setan mengenal dan mengakui keberadaan Allah dalam Yesus Kristus. Setan dikisahkan sebagai pribadi yang mengenal Yesus sebagai anak Allah. Itu terdapat dalam Injil Lukas 4 ayat 41, Markus 3 ayat 11-12, kemudian pasal 1 ayat 34, Kisah Para Rasul 19 ayat 15, dan Yakobus pasal 2 ayat 19b. Setan menunggu waktu yang tepat. Perjuangan setan untuk membawa manusia ke dalam penolakan akan Allah tidak pernah pupus dan selalu diperjuangkan dengan tekun. Dalam kisah pencobaan di padang gurun misalnya, setan mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lukas pasal 4 ayat 13. Ia mencobai Yesus dalam seluruh pelayanannya dan tidak hanya berhenti pada salib, sebagaimana hujatan orang yang melihatnya. Turun dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Markus 15 ayat 30. Setan memiliki ketekunan untuk menawan dan memaksa manusia mengikuti kemauannya dan tidak mau berhenti merusak rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10. Setan adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kekuatan setan melebihi manusia. Kisah-kisah kerasukan roh jahat dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa setan mempunyai kekuatan yang melampaui hidup manusia. Setan akan selalu mampu menaklukkan manusia bila manusia tidak mau selalu kembali kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Kekuatan Allah sajalah yang mampu melindungi manusia dari pengaruhnya. Hal ini perlu ditegaskan karena setan mewujudkan aksinya dalam gerak dinamis karya keselamatan Allah. Iblis menanam alang-alang itu dan merampas kabar itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Matius pasal 13 ayat 39 dan Lukas pasal 8 ayat 12. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.